Ya, hadirin dan pemirsa, masih di debat tahap kedua. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara tahun pemilihan 2020. Dan kita akan masuk dalam segmen yang kedua. Di segmen yang kedua ini setiap pasangan calon akan menjawab pertanyaan yang sudah dibuat oleh tim penyusun materi debat. Sekedar informasi bahwa untuk nomor urut atau giliran untuk menjawab pertanyaan yang sudah dibuat oleh tim penyusun, tadi kami sudah mengundi dan yang mendapat giliran pertama untuk menjawab pertanyaan adalah paslon nomor urut 3. Paslon akan menjawab dengan durasi 2 menit. Saya persilakan paslon nomor urut 3 mengambil pertanyaan yang sudah terdapat di sampul, salah satu saja Pak. Ya. Baik, ini pertanyaan yang akan dijawab oleh paslon nomor urut 3 dengan durasi 2 menit. Envelope-nya masih tertutup, disegel. Ya, ini dia. Pertanyaannya adalah tingkat kemiskinan di Sulawesi Utara sampai tahun 2019 berhasil mengalami penurunan sampai 7,51%, bahkan di bawah tingkat kemiskinan nasional. Ketika mengalami bencana pandemi COVID-19, Biro Pusat Statistik Sulut merilis angka kemiskinan di Sulut naik sebesar 7,62% atau meningkat 3,770 orang. Meningkat 3.770 orang. Sementara tingkat pengangguran terbuka tahun 2020 naik 7,37% dari 6,01% tahun 2019. Disadari bahwa banyak keluarga rentan miskin, UMKM dan koperasi terdampak pandemi COVID-19. Jika terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur, apa program strategis dalam penanggulangan kemiskinan? Saya pastikan dulu durasi untuk menjawab 2 menit. 2 menit sudah tersedia di layar. Silakan. Waktu dimulai saat menjawab. Terima kasih. Masyarakat miskin kita petakan dalam 3 kelompok, yaitu paling miskin, miskin dan rentan miskin. Agar supaya pada saat kita penanganan betul-betul mencapai dan tepat sasaran. Satu basis data terpadu untuk kemiskinan kemungkinan kita identifikasikan dalam pendekatan khusus di setiap segmen dan treatment yang pas. Untuk kelompok paling miskin, strategi kita adalah mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dalam jangka pendek, memberikan pengaruh pada pendapatan rumah tangga miskin, berikan bantuan sosial tepat sasaran, bantuan kelompok tani dan nelayan miskin untuk ketersediaan pupuk, benih dan persediaan obat-obatan nilai tukar usaha petani sudah akan membaik kalau kita lakukan ini. Untuk kelompok miskin, kita kembangkan dan jamin keberlanjutan usaha mikro kecil dan menengah, termasuk pemberian asuransi pertanian, memutuskan mata rantai kemiskinan antara generasi melalui peningkatan kualitas kesehatan, nutrisi, pendidikan dan kapasitas pendapatan anak di masa depan. Akses permodalan usaha kita bantu dengan program kemitraan atau pemberdayaan bersinergi dengan pemerintah pusat, ada program PNPM. Untuk kelompok rentan miskin atau hampir miskin, pelatihan teknis tertentu untuk kelompok masyarakat. Pelatihan operator alat berat, pelatihan teknisi handphone, laptop, usaha salon dan kecantikan dan lain-lain. Memberikan kepastian kepada anak menyangkut masa depannya, merubah perilaku keluarga miskin agar memberikan perhatian yang besar kepada pendidikan dan kesehatan mereka dan mengurangi jumlah pekerja anak. Hal-hal ini yang telah kita terapkan, sehingga saya percaya di semester keempat ini pengangguran dan kemiskinan akan kembali seperti tahun 2019. Terima kasih. Masih ada waktu Pak, silakan. Cukup. Baik. Terima kasih paslon nomor urut 3. Selanjutnya giliran untuk paslon nomor urut 1. Silakan untuk mengambil pertanyaan. Iya.
Waktu untuk menjawab pertanyaan ini durasinya 2 menit. Terima kasih, Pak. Envelope-nya masih tertutup. Iya. Pertanyaan apa yang akan dijawab oleh paslon nomor urut 1? Pertanyaannya adalah, untuk memajukan kesejahteraan umum, bagaimana komitmen, strategi, kebijakan, dan program yang akan dikembangkan oleh paslon apabila terpilih untuk melakukan perlindungan, pemberdayaan, dan penjaminan keadilan gender kelompok minoritas dan anak. Waktu untuk menjawab 2 menit, kita pastikan di layar 2 menit, dimulai saat Ibu dan Bapak berbicara. Terima kasih. Tentunya pertama yang kita harus pahami bahwa kedudukan gubernur itu ada pada 4 sektor atau 4 hal. Pertama sebagai mediator antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten kota, sebagai inisiator, motivator, dan sebagai supervisor. Capaian-capaian yang disebutkan oleh BTS itu adalah kinerja daripada bupati dan wali kota. Sebab yang mempunyai persoalan adalah bupati dan wali kota. Yang mempunyai masyarakat yang mempunyai persoalan adalah bupati dan wali kota. Sehingga tentunya apabila kami terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur, yang pertama kami akan lakukan sinergitas dengan bupati dan wali kota dengan bagaimana melakukan upaya-upaya keseimbangan. Kita akan tentunya bekerja sama meminta data, terutama berkaitan dengan masalah gender. Nah, ini karena tidak boleh gubernur itu one man show. Capaian yang diperoleh oleh gubernur itu adalah kinerja dari bupati dan wali kota. Semua problem itu ada pada bupati dan wali kota. Kunci sebenarnya kinerja daripada gubernur sebagai pengelola anggaran yang kita akan kelola pada tahun 2021 merupakan upaya stimulus kepada pemerintah daerah untuk penyelesaian permasalahan termasuk masalah gender, pemberian hak yang seimbang kepada semua tentunya sesuai dengan kebutuhan secara proporsional, Saya kira terlalu simpel bagi kinerja gubernur. Itu menurut saya dengan Ibu Kristiani, Engina Peruntu, tugas kami sebenarnya hanya bagaimana untuk melakukan sinergitas untuk menyelesaikan persoalan masalah gender, masalah keterbatasan ekonomi dan sebagainya. Semuanya ada di kabupaten dan kota, sehingga tentunya apapun yang kami akan lakukan semuanya harus ada sinergitas dengan kepala daerah kabupaten dan kota. Terima kasih. Ya, cukup ya. Pas waktunya, dan selanjutnya saya berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 2 untuk mengambil pertanyaan yang sudah disiapkan. Terima kasih, Bapak. Iya, sampulnya masih tertutup. Durasinya sama, 2 menit untuk menjawab pertanyaan ini. Pertanyaannya adalah, amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen pasal 28H ayat 2, setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Lebih lanjut dalam pasal 28 1 ayat 2, setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak
mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Maka dalam aturan turunannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas memuat 33 hak dan 25 sektor yang intinya memberi perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas. Jika Anda terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur, apa dan bagaimana komitmen serta program strategis dalam memperoleh hak pendidikan, berkeadilan, kesehatan, fasilitas umum, dan pekerjaan layak bagi penyandang disabilitas? Waktu 2 menit, sudah tertera 2 menit, dimulai saat Ibu dan Bapak berbicara. Silakan. Terima kasih. Pertanyaannya adalah mencakup masalah seperti anak-anak cacat ya. Jadi anak-anak yang ada cacat yang memang benar-benar cacat ya, yang tidak bisa buat apa-apa seperti yang di Sayap Kasih. Tentunya kita yang betul-betul harus membantu dengan benar-benar, yaitu apa yang menjadi keperluan mereka kita berikan. Bahkan kita sebagai gubernur harus memfasilitasi pembangunan ataupun sarana yang ada, kursi roda ataupun yang lain-lain yang diperlukan. Kalau cacat seperti buta atau tidak kaki dan tidak bisa jalan, kita juga harus bantu dengan benar-benar. Di 15 kabupaten kota harus ada sarana pembangunan seperti itu. Dan untuk itu saya percaya Tuhan pasti menolong saya. Kalau saya jadi gubernur, tentu kita harus benar-benar perhatikan anak-anak yang cacat seperti demikian. Sebab itu Bapak Wakil teruskan saja. Betul, tekad kami bahwa keadilan, pelayanan dari pemerintah sebagai pelayan publik itu harus dirasakan oleh siapa saja, termasuk saudara-saudara kita yang tidak seberuntung dengan kita yang katakanlah memiliki tubuh yang normal. Oleh karena itu, maka program-program ke depan ketika kami dipercayakan, kami akan sangat memperhatikan eksistensi kehidupan dari para penyandang disabilitas. Tentunya lewat program-program konkret, pengadaan sarana infrastruktur yang memadai ya. Termasuk juga bagaimana kita akan mengadakan pembangunan-pembangunan yang memperhatikan eksistensi mereka. Misalnya ada rel pemandu, pintu sensor, tempat istirahat ya. Ada di toilet khusus untuk para penyandang disabilitas, hal konkret seperti itu menjadi perhatian kita bagi mereka, termasuk infrastruktur. Waktunya selesai Bapak, terima kasih. Ya, selanjutnya demikianlah segmen kedua, menjawab pertanyaan yang sudah dibuat oleh tim penyusun materi debat. Kita beri aplaus kepada 3 pasangan calon yang sudah melewati segmen kedua ini. Kami akan kembali pemirsa setelah jeda berikut ini.